Upaya dan doa keteguhan iman. Konten ini disarikan dari kajian Pustaka Buya Hamka. Semoga bermanfaat. Keteguhan iman beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman kita sekarang ini, upaya-upaya meruntuhkan keyakinan Islam terus dilakukan pihak-pihak yang tidak menyukai umat Islam, seperti dengan olok-olokan, hinaan, caci makian, menyimpangkan arti Al-Quran, memberi label yang buruk kepada agama Islam dan sebagainya. Umat Islam haruslah bersabar dan meneguhkan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada ajaran Islam yang dianutinya. Bergaullah dengan orang Muslim yang soleh, berakhlak yang baik, memahami ajaran Islam secara utuh dan sesuai dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sibukkanlah diri dengan amal kebaikan, ibadah dan perbuatan baik di masyarakat, menjauhi segala hal yang menjauhkan kita dari ajaran Islam. Keteguhan iman beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai seorang Muslim tentunya sudah tahu bahwa para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keteguhan iman yang sangat kuat. Pada waktu permulaan Islam lahir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada sanak kerabatnya. Waktu itu kaum Quraisy tidak menghiraukan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dakwah Nabi itu diterima oleh sebagian besar penduduk Mekah, maka bangkitlah kaum Quraisy untuk menghalangi perkembangan Islam. Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengejek, mengolok-olok, memandang sebagai orang gila, pandai bersihir dan bahkan akan dibunuh. Kaum Quraisy tidak puas hanya dengan itu saja, mereka siksa pengikut-pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lemah terutama golongan budak, di antaranya yaitu keteguhan iman beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Yasir. Karena ia masuk Islam dan tetap mempertahankan keimanannya ketika diajak oleh orang kafir Quraisy supaya meninggalkan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan agar kembali menyembah berhala. Tetapi Yasir tetap tidak mau mengikuti bujukan mereka. Ia tetap teguh imannya bahwa tidak ada yang wajib disembah selain Allah. Karena ia tidak mau dibujuk mereka, maka disiksa dengan siksaan di luar peri kemanusiaan, sehingga ia menemui ajalnya karena siksaan kaum kafir Quraisy terhadapnya. 2. Ammar. Ammar adalah anak Yasir, sama halnya dengan ayahnya yang menjadi korban kebiadaban kaum kafir Quraisy, karena mempertahankan keimanannya, maka Ammar pun demikian. Lah disiksa dengan siksaan yang tidak pantas dilakukan oleh manusia terhadap manusia, yakni Bani Mahzum yang menyiksanya, sehingga Ammar pun meninggal lantaran disiksa yang amat kejam itu. Termasuk di dalamnya ialah Sumayyah, ibu Ammar atau istri Yasir, ia pun disiksanya, sehingga tak berdaya dan meninggal. Dengan demikian keluarga Yasir telah meninggal dengan membawa keteguhan iman. Mereka walaupun disiksa dengan bentuk apapun mereka tetap tidak goyah imannya, mereka lebih baik memilih disiksa. Bahkan sampai meninggal sekalipun rela asalkan iman yang telah dimilikinya tidak lepas dari dadanya. Kematian mereka apabila dilihat dengan mata manusia apalagi di kalangan kaum kafir Quraisy. Mereka mati sengsara atau nista karena mati dalam penyiksaan. Namun di balik itu mereka bahkan mati yang sangat mulia dilihat dari segi perjuangan Islam. 3. Bilal bin Rabah.
Ia adalah seorang budak yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah Ta'ala di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mempunyai iman yang amat teguh, tidak mudah digoyahkan dengan penganiayaan orang kafir Quraisy, sekalipun penganiayaan itu amat berat. Umayyah sebagai majikannya yang menguasai diri Bilal diminta oleh kaum Quraisy agar menyiksa budaknya, Bilal, untuk mencabut cahaya iman dalam hatinya dan kembali ke agama nenek moyangnya. Dibawalah Bilal ke tengah padang pasir di saat terik matahari, di atas dada diletakkan batu besar dan dicambuk dengan cemeti agar ia mau melepaskan keimanannya. Bilal tetap mempertahankannya dengan ucapan, Ahad, Ahad, Allah Maha Tunggal, Allah Maha Tunggal. Akhirnya Bilal dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dibebaskan menjadi orang merdeka. Demikianlah penyiksaan kaum kafir Quraisy kepada pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh banyak di antara kaum muslimin yang menjadi korban keganasan kaum kafir Quraisy saat itu. Namun dengan dikemukakannya 3 orang tersebut di atas, dapatlah kiranya untuk sebagai bahan penyelidikan yang selanjutnya, bahwa kaum Quraisy saat itu benar-benar kejam. Nah, demikianlah mengenai keteguhan iman beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain beberapa kisah dari sahabat Rasulullah, tentunya masih banyak lagi kisah-kisah para sahabat yang memiliki keteguhan iman yang sangat kuat. Ibnu Abu Hatim mengatakan dari Ummu Salamah bahwa Nabi mengucapkan doa berikut, Ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu.